Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Firman Saisnan, perwakilan dari suatu kelompok di mata kuliah Filsafat Bahasa, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kali ini kelompok kami yang diwakilkan oleh saya yaitu akan membahas atau menyampaikan sebuah materi tentang atomisme logis menurut F.H. Bradley dan G. Moore. Langsung saja, pertama-tama kita akan bacakan apa itu pengertian atomis logis. Atomis logis ini yaitu suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proposisi atomik atau proposisi elementer melalui teknik analisis logis dan analisis bahasa. Nah, di sini ada dua yang menjadi hal dasar menurut para pengikut atomisme. Nah, namun berlawanan dan tidak dapat dibagi, yaitu atom dan kehampaan. Ya, atom dan kehampaan ini menjadi dua dasar dari atomisme logis. Nah, kata atomisme ini diturunkan dari kata sifat bahasa Yunani, yaitu atomos yang artinya harfiah. Ya, ini atomos harfiah adalah tidak dapat dipenggal. Nah, atomos secara harfiah ini tidak dapat dipenggal. Namun sekawan dari kata kerja berpenghambat. Menurut Aristoteles, atom adalah kenyataan bendawi terkecil dan suatu bangunan yang tidak dapat dimusnahkan. Nah, atom tidak dapat diisi oleh sesuatu apapun. Suatu atom bergerak di kehampaan menuju klaster yang berbeda-beda dan membentuk senyawa-senyawa penghambat. Menurut Aristo, atom adalah kenyataan bendawi terkecil dan satuan bangunan yang tidak dapat dimusnahkan. Itu barangkali sekilas tentang pengertian atomisme logis. Nah, di sini terdapat dua aliran besar yang mendominasi pemikiran kefilsafatan dalam perkembangan sejarah filsafat barat antara abad ke-18 sampai 20, yaitu idealisme dan empirisme. Nah, mungkin saya anggap para penyaksi materi kali ini sudah paham tentang idealisme dan empirisme. Idealisme ini berkembang pesat dalam tradisi filsafat Jerman, sedangkan empirisme berkembang di Inggris. Nah, tokoh-tokohnya di antara lain, ini bukan semuanya ya, tapi di antaranya yang pertama tokoh idealisme itu Fichte dan Schelling. Itu tahun 1762 kalau Fichte sampai 1814, kalau Schelling ini 1775 sampai 1854. Nah, lalu tokoh empirik ini atau empirisme ini ada tiga, John Locke, David Hume, dan Herbert Spencer. Di situ bisa dilihat dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Lanjut, di sini terdapat juga beberapa tokoh penganut idealisme neo-hegelianisme Inggris, yakni diantaranya T.H. Green, Edward Caird, John Caird, Francis Herbert Bradley. Nah, di sini pun bisa kalian lihat tahun berapanya. Nah, tokoh-tokoh tersebut adalah pelopor dan sekaligus pahlawan gerakan idealisme yang sangat berpengaruh terhadap para akademisi Inggris dalam lingkungan Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Nah, di sini langsung dikatakan tentang pengaruh F.H. Bradley terkait atomisme logis ya, termasuk filsafat juga. Pada tahun 1846 sampai 1924, beliau ini penganut idealisme yang fanatik dan mempunyai pengaruh yang sangat besar di Inggris. Ia berpendapat tentang hubungan antara pemikiran dengan realitas. Bradley ini mengkritik paham empirisme dengan mengatakan metode pengenalan empirisme itu bersifat psikologis dan bahwa mereka itu bekerja dengan ide-ide dan sama sekali tidak dengan putusan atau judgment atau keterangan-keterangan. Menurut Bradley, metode kaum empiris itu adalah suatu kesalahan. Kaum empiris kurang memperhatikan putusan atau proposisi.
Dan hal inilah yang menjadi sasaran kritik kaum idealis. Pemikiran-pemikiran Bradley inilah yang mempengaruhi formulasi logika atomismologis Bertrand Russell atau sering disebut atomismologis Russell. Nah, lalu di sini pengaruh G. Moore. Kalau George Edward ini atau George Edward Moore atau yang paling disebut G. Moore merupakan seorang filsuf asal Inggris yang dianggap sebagai pencetus gagasan bagi kehadiran mazhab analitika bahasa yang disingkat MAB di abad ke-20-an ini. Jadi masih baru ya G. Moore ini. Dalam Principia Etika, Moore menerapkan analisis bahasa ini terhadap konsep-konsep etika yang mana kemudian dikenal dengan istilah metaetik, yaitu penyelidikan tentang arti yang terkandung dalam bidang etika. Moore ini menjelaskan bahwa sebenarnya tugas filsafat bukanlah hanya sekedar penjelasan ataupun penafsiran tentang pengalaman sesuatu atau bahkan pengalaman kita, melainkan memberikan penjelasan terhadap suatu konsep yang siap untuk diketahui melalui analisis berdasarkan akal sehat. Ya seperti contoh banyak, misalkan ada rumor-rumor kalau di pepatah Sunda ulah cicing hareupeun olah cicing di lawang panto atau ulah sasapu ti peuting. Nah, filsafat itu pun bisa digunakan untuk menjabarkan atau bahkan menafsirkan atau bahkan juga menjelaskan secara mengakar apa maksud dan tujuan dari statement-statement tersebut. Itu lanjut, menurut Moore ini penyebab utama dari timbulnya kekacauan ataupun perselisihan paham dalam kancah falsafah itu dikarenakan para filsuf itu berusaha menjawab pertanyaan tanpa mengetahui secara tepat apakah pertanyaan itu memang baik untuk dijawab. Tudingan yang diarahkan pada persoalan filsafat banyak mengandung misteri atau teka-teki yang membingungkan banyak orang. Sesungguhnya, menurut kacamata Moore, lantaran persoalan yang demikian itu tidak lazim bagi akal sehat. Nah, itu barangkali ya. Lanjut, ketika kita mengetahui apa yang dikatakan Moore ini terkait penyebab utama timbulnya kekacauan ataupun perselisihan di kancah falsafah itu, ya tadi, karena banyak filsuf-filsuf yang berusaha menerangkan atau menjabarkan atau bahkan membahas suatu tragedi atau suatu isu atau suatu kasus tanpa mengetahui apa penyebabnya, dari mana asal muasalnya, terus bagaimana latar belakangnya dan untuk apa tujuannya. Nah itu contoh seperti kita pada zaman milenial ini atau zaman termasuk abad modern, kita tahu terkait tadi yang saya sebutkan sedikit, yaitu pepatah-pepatah orang tua dulu. Misalkan anak kecil ketika main, asik-asiknya main di sore hari, namun ketika sudah mau memasuki jam 6 atau orang Islam bilang itu maghrib, orang tua selalu mengatakan terhadap anaknya secara bahasa Sunda, ulah ulin wae, gerang ngampi, geus maghrib bisi ditewak jurig. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan terus-terusan main, ini sudah mau maghrib, nanti kamu akan ditangkap setan. Nah, itu kan secara logika sangat tidak masuk akal. Namun ada tujuan tertentu, ada ajaran yang ada makna yang terkandung untuk mengajarkan si anak dalam statement tersebut. Namun banyak juga filsuf-filsuf atau bahkan pemikir-pemikir yang membantahkan bahwa masa iya maghrib kita hanya main tewak jurig, kan gak mungkin. Jurig itu metafisik dan itu pun benar ada atau tidak. Nah, itu salah satunya ya. Sehingga efeknya apa? Efeknya ya anak-anak sekarang makin nggak ada ketakutan main, bahkan sampai larut malam ya main-main aja gitu. Nah, itu sedikit saja contoh dari gambaran adanya perselisihan atau kekacauan pemahaman di kancah perfilsafatan ini. Tadi yang dikatakan tadi mungkin ada benarnya juga memang.
memang tidak tidak sebenarnya atau tidak seaslinya itu kita ketika dikatakan orang tua kita main maghrib kalau lewati maghrib bakal ditewak juri gitu tanya, bakal ditangkap setan. Ya memang tidak masuk akal bagi yang tidak percaya. Namun efeknya memang sangat luar biasa, sehingga anak-anak pada zaman dulu itu katanya, dan termasuk saya pun sebenarnya mengalami patuh. Dan kita punya anggapan takut kalau misalkan sudah hampir maghrib nih, sudah hampir gelap cuaca, kita sudah nggak mau berani main keluar rumah. Berbeda dengan sekarang, bahkan anak-anak kecil banyak di jalanan, itu pun malam-malam. Nah, itulah perbedaannya. Mungkin bisa saja seperti yang dikatakan Moore ini, adanya kekacauan pemahaman dalam falsafahan. Nah, itu barangkali sedikit banyaknya terkait atomisme logis yang dipaparkan oleh beberapa tokoh. Di sini kita terangkan yaitu oleh dua tokoh. Yang pertama tadi oleh F.H. Bradley dan sekarang oleh G. Moore. Nah, sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan begitupun kurang lebihnya kami mohon maaf, termasuk saya pribadi mohon maaf apabila banyak sekali materi yang sukar untuk dimengerti dan belum tersampaikan secara penuh dan lugas, dan juga mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah, yang kurang tepat saya ucapkan dalam penyampaian materi kali ini. Intinya jangan berhenti untuk belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu, semangat untuk belajar dan semangat untuk wisuda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.